Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah Ramadan dari kelas S1 PT09C dengan NIM 211001073. Kali ini saya akan menjelaskan budaya perusahaan yang ada di PT Krakatau Steel. Awal, saya akan menjelaskan apa itu PT Krakatau Steel, yang merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang produksi baja. Perusahaan yang beroperasi di Cilegon. Awal mulanya dibentuk sebagai wujud pelaksanaan proyek baja Trikora yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 untuk memiliki pabrik baja yang mampu mendukung perkembangan industri nasional yang mandiri, selalu bernilai tambah tinggi dan berpengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional. Sebagai salah satu BUMN yang strategis dan perusahaan yang terbuka harus tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN termasuk ketentuan hukum di bidang pasar modal. Selanjutnya yang akan kita jelaskan bagaimana pelaksanaan etika profesi pada perusahaan PT Krakatau Steel. Untuk etika yang pertama adalah etika perusahaan dengan karyawan, di mana perseroan mengakui serikat karyawan merupakan badan resmi organisasi di luar kedinasan yang sah dalam perseroan yang dapat bertindak untuk dan atas nama seluruh anggotanya yang bekerja pada perseroan. Perseroan dan serikat karyawan akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan segala perselisihan hubungan industrial yang timbul dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Menjalin kemitraan strategis dan saling menguntungkan, serta berupaya mewujudkan terciptanya sinergi dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Etika perusahaan dengan karyawan lainnya adalah menjalin hubungan kerja baik, santun, dan bermartabat untuk mengantisipasi dan menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga dapat menjamin ketenangan kerja dalam lingkungan perseroan. Perseroan dan serikat karyawan membuat perjanjian kerja bersama PKB untuk menjamin terlaksananya kerjasama yang baik antara kedua belah pihak sesuai dengan aspirasi karyawan. Etika perusahaan dengan pemasok mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dengan mempertimbangkan produktivitas, kualitas biaya, waktu pengiriman, keselamatan, moral dan pemasok dari BUMN atau anak perusahaan atau grup dan pengusaha lokal lainnya, saling menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran. Pengadaan barang dan jasa didasarkan pada tata cara pengadaan yang diatur dalam prosedur yang ditetapkan oleh perseroan dengan semangat kompetisi. Setiap pemasok berhak menjadi rekan perseroan dan harus menyediakan barang dan jasa dengan kualitas yang baik dengan harga yang kompetitif. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemasok yang mengikuti proses pengadaan di perseroan, menyeleksi pemasok secara ketat dan akan mendiskualifikasikan, memasukkan ke daftar hitam atau mengakhiri kerjasama sebagai langkah hukum apapun kepada pemasok. Antusias dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dengan pemasok dengan sebuah prinsip, yaitu fairness, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan. Pengadaan barang dan jasa didasarkan pada tata cara pengadaan yang diatur oleh prosedur yang ditetapkan perseroan dengan semangat kompetisi. Dalam hal akan melakukan kegiatan bisnis dan transaksi dengan pemasok, terlebih dahulu harus membuat analisa risiko dan setiap kesepakatan. Memenuhi komitmen sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, mendorong pemasok lokal untuk dapat secara independen tumbuh sebagai pembisnis yang kuat.
dengan konsumen, menghormati hak-hak dan kepentingan konsumen, memberikan informasi yang benar dan jelas yang berkaitan dengan karakteristik produk dan jasa, memenuhi komitmen kepada konsumen dari segi kualitas, harga, waktu pengiriman, dan layanan purna jual dan keselamatan, memberikan layanan responsif, mudah, ramah, dan cepat, menjaga kerahasiaan informasi mengenai konsumen kepada pihak lain. Selanjutnya ada etika perusahaan dengan pesaing. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengandalkan keunggulan produk dan pelayanan, menjadikan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri. Selanjutnya ada kesimpulan dari budaya perusahaan yang saya buat. Perusahaan menciptakan pedoman etika dan perilaku sebagai panduan pada suatu perusahaan dan dapat menjamin etika semua elemen di sebuah perusahaan terlaksana. Selanjutnya, ada saran. Perlunya dukungan dari semua elemen yang terkait pelaksanaan pedoman perilaku, terutama dari top manajemen yang menjadi acuan para karyawan dalam berperilaku. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.